Pemkab Banyuwangi melaksanakan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak. 3 mobil terlibat laka lantas di Jalan Raya Wonosobo, Banyuwangi. Vaksinasi merdeka bagi santri dan warga pondok pesantren. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial pada Rabu pagi 8 September 2021 melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak. Hal ini dilakukan agar semua lapisan pemerintahan maupun masyarakat paham serta mampu menanggulangi akan isu sosial ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan kerap kali terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Untuk itu, dengan maraknya kekerasan perempuan dan anak, hal ini perlu diselesaikan. Seiring maraknya persoalan sosial ini, biasanya korban kekerasan tidak menyuarakan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan secara fisik, mental maupun seksual. Banyak di antara mereka yang kesulitan melapor atau tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial pada Rabu pagi 8 September 2021 bertempat di Aula Taman Makam Pahlawan Banyuwangi melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak. Hal ini dilakukan agar semua lapisan masyarakat paham serta mau memberikan edukasi kepada korban. Hal ini dilakukan agar semua lapisan masyarakat paham serta mau memberikan edukasi kepada korban keluarga yang mengalami kesenjangan sosial ini. Sementara itu, salah satu pemateri sosial kekerasan perempuan dan anak, Farida Hanum, mengatakan bahwasanya diadakannya kegiatan ini tak lain guna mengedukasi masyarakat maupun pemerintah terkait kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, dalam hal ini Hanum juga menjelaskan bahwasanya untuk menangani kasus sosial ini tidak hanya menjadi tugas dari instansi tertentu saja, namun kasus semacam ini dapat diselesaikan berbagai pihak maupun instansi. Kalau kami sih berharapnya dengan kegiatan ini teman-teman itu bisa bersinergi, karena selama ini isu-isu kekerasan perempuan anak itu dianggap tugas fungsi khusus dari pemberdayaan perempuan. Padahal seharusnya ini menjadi concern bersama begitu. Artinya seperti tadi kayak saya mengingatkan bahwa setiap OPD itu bisa masuk ke isu ini dengan mengintegrasikan isunya ke program-program mereka. Tidak harus menyusun program khusus begitu. Nah, ini yang kami mau kuatkan. Jadi pemahaman tentang isu perempuan anak itu adalah isu bersama dan setiap orang diharapkan memberi kontribusi sehingga masalah perempuan anak di Banyuwangi bisa terus diturunkan dan pada akhirnya hak-hak perempuan, korban, dan anak itu bisa terpenuhi. Kalau kasus anak seperti tadi ya dalam paparan saya masih meskipun trennya menurun, masih adalah 1 bulan selalu ada laporan begitu. Hanya memang kami belum punya data kuat untuk menjelaskan tren menurun ini, apakah karena memang masalahnya sudah tidak ada atau menurun. Yang kedua, apakah kemudian memang masyarakat sudah punya kesadaran sehingga itu bisa dicegah peristiwa kekerasannya. Nah, yang ketiga ini yang kami khawatir gitu, karena mereka tidak melaporkan. Nah, itu yang kami belum bisa memastikan. Sehingga kami terutama dari P2TP2A itu mendorong pemerintah kabupaten khususnya Bapeda atau PP melakukan kajian tentang peta kekerasan di Banyuwangi, karena itu belum pernah dilakukan. Harapan kami adalah kami bisa membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak
Apakah itu dari OPD, kita nggak akan mengatakan OPD terkait, menurut saya semuanya harus terkait. Kemudian dari organisasi masyarakat yang mempunyai basis, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menjelaskan apa itu kekerasan dan bagaimana mencegahnya. Dan kalau saya secara pribadi memang sedang mendorong agar kerjasama itu sampai dengan pemerintah desa. Untuk itu, dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan kasus kekerasan perempuan dan anak di Banyuwangi dapat ditanggulangi. Terlebih juga permasalahan semacam ini dapat diselesaikan secara masif. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus terjadi di Jalan Raya Wonosobo, Srono, Banyuwangi pada Senin siang. Menurut keterangan warga, tabrakan berawal saat mobil box yang menyenggol bodi truk pengangkut pasir ketika hendak menyalip. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pemirsa, dari rekaman video amatir milik salah satu warga yang melintas, terlihat salah satu kendaraan yakni truk pengangkut pasir yang ikut terlibat dalam kecelakaan di Jalan Raya Wonosobo, Banyuwangi, menabrak pohon yang berada di seberang jalan. Dan satu kendaraan lainnya yang ikut terlibat yakni kendaraan jenis MPV, bodi depan nyaris ringsek. Warga sekitar yang melihat kejadian sontak berbondong-bondong mengevakuasi bodi truk agar tidak menutupi bagian jalan. Kecelakaan ini juga membuat arus dari dan menuju Banyuwangi yang melewati jalur tersebut sampai macet hingga lebih dari 2 km. Petugas kepolisian yang datang langsung melakukan sistem buka tutup agar kemacetan tidak semakin mengular. Kecelakaan ini juga sempat menjadi tontonan pengguna jalan yang melintas. Menurut salah seorang saksi mata, kejadian berawal saat sebuah mobil box berusaha menyalip truk pengangkut pasir dengan kecepatan tinggi. Diduga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, sehingga menyenggol bodi truk dan juga menabrak kendaraan lainnya. Dari sini, dari barat ada motor box nyalip, habis itu nyenggol mobil niku dump truck kali mobil sedan setengah 10 ya? Siang. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada korban. Oh, macet sampai dari Mangir sampai Wonosobo. Guna penyelidikan lebih lanjut, ketiga kendaraan saat ini sudah diamankan pihak kepolisian. Polisi juga memeriksa ketiga sopir yang terlibat kecelakaan untuk dimintai keterangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Ribuan santri dari Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kecamatan Muncar, Banyuwangi mengikuti kegiatan vaksinasi Merdeka yang digelar Polresta Banyuwangi pada Selasa pagi. Program vaksinasi ini merupakan kolaborasi antara Polri dengan staf khusus Kepresidenan RI. Selain santri dan warga pesantren, masyarakat sekitar pun antusias disuntik vaksin dosis pertama tersebut. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Ariandi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, dengan tertib, ribuan santri dari Pondok Pesantren Manbaul Ulum, Kecamatan Muncar, mengikuti suntikan dosis pertama vaksin Sinovac yang digelar oleh Polresta Banyuwangi pada Selasa 7 September 2021. Program vaksinasi kali ini merupakan kolaborasi antara Polri dengan staf khusus Kepresidenan RI yang diperuntukkan bagi pesantren dan rumah ibadah. Selain dilakukan di Banyuwangi, acara serupa juga digelar serentak di 34 provinsi yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Pondok Pesantren Kiai Haji Samsudin Ponorogo secara virtual. Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu bersama Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, turut hadir meninjau langsung kegiatan vaksinasi tersebut.
Selain meninjau langsung, Kapolresta juga membagikan secara simbolis berupa 1 ton beras, ribuan masker, beberapa paket sembako, dan juga 1 unit sepeda motor kepada perwakilan dari pengurus Pondok Pesantren Mambaul Ulum. 1.700 dosis vaksin disiapkan pihak kepolisian dan ditargetkan terserap maksimal dalam program vaksinasi kali ini. Sementara itu, untuk memaksimalkan target vaksinasi yang ada saat ini, ke depan pihak kepolisian juga melakukan program door-to-door kepada masyarakat yang belum bisa datang di lokasi yang sudah disediakan maupun fasilitas kesehatan lainnya. Alhamdulillah tadi dibuka oleh Bapak Presiden di wilayah Ponorogo, sehingga vaksin yang ada di wilayah Banyuwangi target 1.700 untuk hari ini. Dengan adanya kegiatan tersebut, kami tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Di mana ada vaksin, habiskan, vaksin habiskan. Itulah yang kita lakukan. Ke depan adalah kita untuk pelaksanaan door to door bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke puskesmas, datang ke tempat lokasi vaksin yang kita siapkan, sehingga ini bisa mencapai target yang telah kita siapkan berikutnya. Selain santri dan pembina pondok pesantren, masyarakat sekitar yang berada di luar lingkungan pondok juga antusias mengikuti kegiatan vaksinasi kali ini. Menariknya, besarnya antusiasme peserta untuk divaksin ternyata juga diimbangi dengan banyaknya perwakilan vaksinator yang dikirim, di mana ada 10 tim vaksinator yang berasal dari berbagai kalangan. Yang menarik, pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan oleh tim vaksinator dari berbagai kalangan. Yang pertama tentu dari Polresta sendiri, ada tim vaksinator, mengirim tim vaksinator. Dari Kodim juga mengirim. Dari puskesmas tempat ada 2 puskesmas yang mengirim ke sini. Kemudian dari Dinas Kesehatan ada 4 tim relawan yang mengirim ke sini. Kemudian ada juga dari Rumah Sakit Bayangkara, Bondowoso. Jadi total sekitar 10 tim yang akan melakukan pelaksanaan vaksinasi di sini. Dengan akselerasi yang terus dilakukan terkait vaksinasi pada seluruh elemen masyarakat, diharapkan target 70% populasi Banyuwangi sudah tersuntik vaksin dapat dicapai secepatnya. Dan setelah terbentuknya herd immunity di tengah masyarakat Banyuwangi, akan membuat mereka kebal dari serangan virus COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.